Anumodana atas kebajikan yang telah Ibu Bapak lakukan pada pagi hari ini. Berdaramakan pada Bante dengan pengertian serta juga dilandasi pengertian terhadap ukama sesuai dengan penelitian takbur. Itulah yang akan kita tulis apabila kita melakukan. Hasilnya adalah penderitaan. Ketika kita menanam kebaikan, hasilnya adalah kebahagiaan. Jadi mau menderita atau tidak adalah tergantung pada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Ketika ada pengertian dan bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, maka seseorang akan menghindari yang buruk-buruk dan mengembangkan hal yang baik-baik. Itu sudah otomatis. Tetapi kalau pengertian belum muncul, orang akan selalu mengembangkan hal yang buruk-buruk dan tidak melakukan hal yang baik. Itu adalah ketika hal itu telah dimengerti, seseorang itu pasti akan mengembangkan hal yang baik. Hari ini saya akan melanjutkan kutipan dari Uttara Nikaya, masih dalam kelompok 3, yaitu berkaitan dengan apa yang ingin dicapai ketika kita belajar agama Buddha atau ajaran Sang Buddha. Para biku ketika ada seorang pertapa atau dari sekte lain yang menyanyikan tentang apa yang diajarkan di dalam ajaran Sang Buddha, yaitu tentang pencapaian bagaimana seseorang itu bisa mencapai pembebasan, terbebas dari kelahiran dan kematian atau mencapai pencapaian nibbana. Itu adalah hal yang ingin dituju. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan jalan mulia beras 8 atau Panya Sila Samadhi. Itu seorang bisa mencapai yang namanya kebebasan. Tidak hanya sekedar untuk mencapai alam surga. Dan dikatakan alam surga pun bagi para pencari kebebasan itu tidak menarik. Tidak menarik. Dan tidak membuat orang itu tertarik untuk lahir di alam surga. Mengapa? Ya, alam surga ini adalah alam kebahagiaan yang kadang membuat seseorang itu terlena. Kemudian juga usia di alam surga ini sangat panjang sekali, sehingga lupa untuk berlatih untuk mendapatkan kebebasan. Jangankan alam surga ya, itu pun tidak menarik, apalagi bentuk-bentuk alam rendah di bawah yang menyebabkan seseorang terlahir di alam bawah, yaitu berupa alam setan, alam neraka, alam asura, dan alam binatang. Dengan cara apa seorang bisa lahir di situ? Karena melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan secara terus-menerus dan dilandasi dengan dasar kebencian, landasi kebodohan batin, dilandasi dengan keserakahan. Ini yang akan memotivasi atau mendorong seseorang itu terlahir di alam rendah. Itu ya. Tetapi kadangkala kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan, baik lewat pintu ucapan, pikiran maupun badan jasmani, tanpa kita sadari kadang-kadang mengarah ke alam rendah. Tanpa kita sadar. Ya, itulah yang harus kita cegah supaya kita tidak lahir di sana. Maka kita harus
melakukan hal-hal bajik dan menghindari perbuatan buruk baik lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani sekecil apapun, karena perbuatan-perbuatan buruk ini akan menyebabkan kita menderita. Ya, mungkin selama kebajikan kita itu masih melindungi kita, enggak begitu terasa, tetapi suatu saat yang namanya perbuatan buruk suatu saat tetap akan menimbulkan akibat, karena yang diajarkan di dalam ajaran Sang Buddha adalah hukum karma, hukum sebab akibat. Walaupun mungkin waktu kita berbuat buruk tidak ada satupun yang mengetahui, ya tetap aja akan berbuat kalau nanti kondisinya sudah cukup. Selama mungkin kita masih punya tabungan kebajikan, ya mungkin nggak terasa hasil dari bentuk tindakan buruk yang kita lakukan. Maka kita harus mengerti minimal dasar yang paling dasar adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga nanti kita ada usaha untuk melakukan hal bajik dan meninggalkan hal yang buruk. Hal yang buruk ya seperti pelanggaran sila, entah itu mencuri, entah itu korupsi, entah itu menipu, entah itu membunuh makhluk kecil, makhluk besar, berzina, atau mungkin berbohong, atau mungkin mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Merasa hal itu tidak benar, tidak salah, padahal itu ada jelas sudah pelanggaran sila, pasti akan menimbulkan akibat suatu saat. Itu baru bagian dari Pancasila Buddhis, belum yang lain-lain. Mungkin kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan, atau mungkin punya pandangan salah, itu semua adalah kategori dari tindakan buruk lewat pikiran, ucapan maupun badan jasmani. Itu harus dilatih dan dikondisikan supaya kita bisa menjadi orang bajik, orang yang punya nilai bajik di dalam diri. Karena yang akan menjadi penolong bagi kita adalah kebajikan kita sendiri, bukan orang lain, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, bukan status kita, bukan orang tua kita, bukan leluhur kita. Yang akan menjadi penyelamat adalah kebajikan kita, bukan yang lain. Maka ketika kita menyadari bahwa kebajikan adalah harta sejati kita, harta yang akan melindungi kapanpun dan dimanapun. Tetapi harta yang kita punya hanya hak pakai ketika kita masih hidup. Ketika kita telah meninggal, ya akan menjadi milik yang hidup. Tidak ada satupun harta yang akan kita bawa ketika meninggal. Yang kita bawa apa? Perbuatan kita. Ya, tidak mungkin nanti kita mati, mobil, uang ratusan juta ditimbun di situ ya dicuri orang. Ya, itulah. Maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan apa yang kita punya saat ini untuk menjadikan apa yang kita punya menjadi pelindung kita. Dengan apa? Melakukan kebajikan dan menghindari keburukan. Ya, semoga Ibu Bapak bisa mengerti dan memahami sehingga ada motivasi untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.